Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiani Hakim Berubangun dengan NPM 2315.024. Di sini saya ingin menjelaskan dan menjabarkan isi dari jurnal kelompok saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Utang pada Perusahaan, Transportasi, dan Logistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang berisi industri transportasi dan logistik di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, berkontribusi sekitar 24% terhadap PDB negara dan menarik perhatian investor dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 15,4% per tahun. Meskipun sektor ini penting untuk perekonomian, PDB industri transportasi dan logistik menunjukkan pertumbuhan negatif. Peningkatan utang dapat menandakan masalah operasional, sehingga manajemen keuangan yang baik diperlukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kebijakan utang yang merupakan strategi manajemen untuk mendapatkan dana dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Temuan penelitian ini sebelumnya mengenai pengaruh probabilitas, likuiditas, struktur aktiva, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan utang tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kebijakan utang pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2023. Selanjutnya, studi ini menyoroti meningkatnya jumlah layanan dan pengiriman sebagai bukti pesatnya perkembangan industri tersebut. Meskipun signifikansinya terhadap perekonomian Indonesia, industri perekonomian, transportasi, dan logistik telah mengalami pertumbuhan PDB negatif menurut Yana, Yuniati, dan Deva. Studi ini menekankan pentingnya memaksimalkan nilai perusahaan melalui manajemen keuangan yang efektif untuk mengatasi tantangan terkait peningkatan utang. Penelitian ini mengakui dampak kebijakan utang terhadap nilai perusahaan dan keputusan keuangan lainnya. Hal ini menyoroti perlunya strategi pengelolaan utang yang optimal bagi bisnis untuk mencapai tujuan keuangan dan tetap kompetitif. Penelitian ini menyelidiki penggunaan utang untuk membiayai operasi bisnis dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan utang di sektor transportasi dan logistik, serta untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan relevan. Baik, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua ada sumber data. Sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder dan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BI. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada jurnal ini ada 22 perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di BI. Kemudian yang keempat ada analisis data, yang dimana jurnal ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Kemudian yang terakhir ada kriteria pemilihan sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling dengan kriteria yang pertama ada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2023. Kemudian yang kedua yaitu ada perusahaan yang memiliki data keuangan yang lengkap dan konsisten selama periode pengamatan. Ketiga, ada pembahasan dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini, yang dimana ada variabel penelitian. Yang pertama, ada variabel dependen, yang dimana kebijakan utang diukur dengan debit to equity ratio atau DER. Kemudian yang kedua ada variabel independen. Yang pertama, probabilitas. Kedua, likuiditas diukur dengan current ratio atau CR. Ketiga, struktur aset diukur dengan rasio aset tetap terhadap total aset. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan perusahaan diukur dengan tingkat pertumbuhan total aset. Selanjutnya, ada uji statistik deskriptif, yang dimana menyediakan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian, termasuk rata-rata, median, dan standar defisiasi dari variabel yang diteliti. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yang dimana uji ini terdapat 4 uji. Yang pertama, uji normalitas, yang mana data terdistribusi normal dengan nilai asumsi SIG2 Thailand sebesar 0,088 yang lebih besar dari 0,05. Kemudian ada uji multikolinearitas, yang dimana di antara variabel independen dengan nilai toleransi lebih dari 0,10 dan
kurang dari 10,00. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yang dimana model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas dengan titik data tersebar secara acak. Yang terakhir ada uji autokolerasi, yang dimana tidak terdapat autokolerasi positif pada residual model regresi dengan nilai Darwin-Watson atau D sebesar 1,658. Selanjutnya, yang C ada uji hipotesis, yang dimana pada uji hipotesis ini kita akan membahas ada 4 uji. Yang pertama ada uji analisis linear berganda, yang dimana model regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 158,869 ditambah 1,974 X1 kurang 0,398 X2 kurang 0,562 X3 tambah 0,188 X4. Yang pertama ada ROA X1 yang signifikan dengan pengaruh positif terhadap DER. Selanjutnya ada CR X2 signifikan dengan pengaruh negatif terhadap DER. Selanjutnya SA X3 tidak signifikan. Selanjutnya ada pertumbuhan yaitu X4 tidak juga signifikan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yang dimana nilai R² sebesar 0,399 menunjukkan bahwa 39,9% variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Kemudian uji ketiga yaitu uji simultan atau F, yang dimana nilai signifikansi 0,001 lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap DER. Selanjutnya ada uji parsial atau T, yang dimana ada ROA tidak signifikan, kemudian CR signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Selanjutnya ada SA tidak signifikan, kemudian ada pertumbuhan juga tidak signifikan. Yang pertama, pengaruh probabilitas terhadap kebijakan utang, yang dimana meskipun ROA berpengaruh positif, pengaruhnya tidak signifikan. Selanjutnya yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap kebijakan hutang, yang dimana likuiditas berpengaruh signifikan, dimana perusahaan dengan likuiditas lebih tinggi cenderung memiliki utang lebih sedikit. Yang ketiga, pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang, yang dimana tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Selanjutnya yang keempat, ada pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan utang, yang dimana pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang. Baik, yang keempat yaitu ada keterbatasan penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup, yang dimana penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini membatasi generalisasi hasil penelitian ke sektor industri lain atau periode waktu yang berbeda. Yang kedua, variabel yang diuji, yang dimana penelitian ini hanya mempertimbangkan 4 variabel independen, yaitu probabilitas, likuiditas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan dalam mempengaruhi kebijakan utang. Ada kemungkinan bahwa faktor-faktor lain, seperti kebijakan dividen, ukuran perusahaan, atau kondisi makroekonomi juga dapat mempengaruhi kebijakan utang, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Yaitu yang ketiga, ada metode pengumpulan data, yang dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Keterbatasan dalam akurasi dan kelengkapan data yang dilapor oleh perusahaan dapat mempengaruhi hasil analisis. Kemudian yang keempat ada pendekatan purposive sampling, yang dimana penggunaan purposive sampling ini dalam pemilihan sampel dapat menyebabkan bias, karena hanya perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu yang dipilih. Hal ini dapat mempengaruhi representativitas sampel terhadap populasi yang lebih luas. Kemudian yang kelima ada analisis regresi linear berganda, yang dimana meskipun analisis regresi linear berganda digunakan, model ini memiliki asumsi yang harus dipenuhi seperti linearitas, homokedastisitas, dan independensi.
Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis dapat menjadi tidak valid. Kemudian yang keenam ada keterbatasan waktu. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu terbatas, sehingga tidak dapat menangkap perubahan jangka panjang dalam kebijakan utang perusahaan yang mungkin terjadi akibat faktor eksternal atau perubahan dalam kebijakan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir ada faktor eksternal, yang dimana penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan utang, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi, atau persaingan di industri transportasi dan logistik. Nah, itulah isi dari keterbatasan penelitian pada jurnal kami. Kita akan membahas ke pembahasan yang kelima atau yang terakhir, yaitu kesimpulan penelitian, yang dimana variabel likuiditas atau current ratio atau CR merupakan satu-satunya variabel independen yang menunjukkan pengaruh penting terhadap kebijakan utang. Sedangkan pengaruh probabilitas atau return on asset atau ROA, struktur aktiva atau SA, dan pertumbuhan perusahaan atau growth terhadap kebijakan utang tidak signifikan secara statistik. Nah, itulah isi dari jurnal kelompok saya.